syukur, alhamdulillah. Itu rahasia, itu passwordnya. Kalau antum mau buka komputer, antum mau buka HP, ada kata sandinya. Ini kata sandinya nih, syukur, alhamdulillah. Nah, kebanyakan orang tidak bersyukur karena konsepnya adalah mereka tidak mengetahui kalau ini semua nikmat, sehingga yang dia syukuri yang dia anggap nikmat. Saya kasih contoh. Kalau ada seseorang di antara kita, teman-teman sekalian, targetnya punya mobil, dan Allah baru kasih dia motor. Pertanyaannya, apakah dia pernah syukuri motornya? Kebanyakan orang tidak syukurin tuh. Padahal password untuk pindah ke mobil, syukurin dulu tuh motor. Ditanya sama temannya, kamu datang pakai apa? Pakai motor. Mana motornya? Tuh, motor sih. Kayak nggak ada nilainya motor itu. Padahal motor itu sudah menyampaikan dia ke hajatnya berapa kali tuh. Berapa tahun motor itu bantu kita istilahnya. Ke rumah tetangga, silaturahim keluarga, bayar utang, nagih utang, bisnis, ngajar, apalah, belajar, banyak. Coba teman-teman mulai sekarang, alhamdulillah Allah kasih saya motor ini. Insya Allah diganti sama Allah, dipindahin tingkatnya. Karena memang janji Allah begitu. Syukuri saya tambah. Kata kuncinya ini. Kan gitu. Harus kita bersyukur teman-teman sekalian, baru bisa. Pernah nggak antum mensyukuri anggota tubuh antum sendiri? Nafas yang kita bisa hirup. Bayangin kalau kita sakit teman-teman. Kalau kita sakit, maka berapa harga satu tabung oksigen di rumah sakit? Sekarang antum nggak pakai tabung, gratis. Berapa juta tuh tabung oksigen? Sekarang antum hirup keluar, saking banyaknya nih rezeki Allah, sampai kita kayak tidak tahu nilainya. Ada orang dikasih rumah sama Allah, mungkin masih tipe 36. Target dia mau punya rumah yang besar, 1000 kali, mungkin 1000 meter. Allah kasih dulu, dan ingat ya, selalu Allah kalau memberikan rezeki bertahap. Bertahap. Tidak pernah Allah kasih antum spontan langsung. Bertahap. Ini tahapan pertama nih. Syukur nggak? Syukur, pindah ke tahap kedua. Syukur, tahap ketiga. Nanti sampai pada puncaknya tuh. Cuma banyak manusia enggak, gitu kan? Dikasih rezeki tidak bersyukur teman-teman sekalian. Ada sebuah hadis mulia riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikatnya, luaskan rezekinya hambaku yang ini. Ditunjukkan oleh Allah SWT hambanya, karena dengan aku luaskan rezekinya dia bersyukur. Dan tahan rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan rezekinya maka dia akan kufur kepadaku. Kalau kita tahu kata kuncinya selalu bersyukur teman, Allah akan bukain. Karena Allah tahu dia kalau dibuka ini dia akan bersyukur. Kalau belum terbuka karena antum tidak bersyukur. Saya punya teman dekat di salah satu kota di Indonesia, tidak usah saya sebutkan nama kotanya. Semoga Allah menjaga beliau. Teman saya dari saya masih SMA dulu di Madinah. Waktu saya masih sekolah, dia dulu datang kerja. Jadi TKI ya di Madinah. Teman dekat, sering saya ketemu ngobrol-ngobrol. Sampai sekarang alhamdulillah persahabatan kami bagus gitu. Saya terus bertanya satu hal teman-teman sekalian. Apa yang membuat rezekinya orang ini belum terbuka? Teman saya ini subhanallah, motor aja nggak punya, nggak ada kendaraan. Tinggal rumah, tinggal sama istrinya. Istrinya yang kadang-kadang kerja, dia kadang-kadang kalau ada apa gitu dipinjam tenaganya untuk bawa mobil baru dia kerja. Kalau enggak ya enggak. Memang belum terbuka. Dan ini orang subhanallah azan ke masjid, dahinya sampai hitam kalau ibadah, sholat malam gak pernah tinggalin. Saya bingung, apa kendalanya orang ini? Kok belum Allah bukain rezeki gitu? Padahal dia lebih tua dari saya gitu kan. Subhanallah, satu waktu dengan hikmah Allah saya diundang oleh teman-teman muslimin di kota dia untuk tablik akbar. Datanglah saya dari satu kota yang besar ke kota itu. Saya sewa mobil dari dua kota yang berdekatan, saya datang. Begitu saya sampai di kota dia, ketemulah ngobrol-ngobrol, nostalgia dulu waktu masih di Madinah, ketemu dan seterusnya. Terus saya sewa mobil nih dari kota A ke kota B, kotanya dia di kota B. Kemudian saya tiba di sana teman-teman sekalian. Saya tinggal Jumat, Sabtu, Ahad. Kemudian hari Ahad saya balik lagi. Kebetulan mobil yang saya sewa dari kota A ini sepupu saya sendiri yang bawa. Dia punya mobil sewa, saya sewa mobilnya gitu. Baiklah, perjalanan sekitar 1 jam. Waktu saya mau balik ke kota A, dia bilang sama saya, Khalid saya mau ikut. Ayo fadhal, silakan ikut. Sama-sama ngobrol. Sampai nanti antum balik ke Jakarta baru saya kembali ke sini. Oke, baiklah. Ikutlah dia gitu. Di tengah jalan subhanallah, lagi asyik-asyik ngobrol,
Saya dapat jawabannya nih, kenapa sebenarnya dia belum dikasih rezeki sama Allah nih, belum dibukain gitu. Kembali kepada hadis tadi ya. Tiba-tiba ada satu mobil teman-teman sekalian, mobil yang saya sewa ini mungkin mobil Avanza. Mobil yang lewat ini mungkin mobil yang jenis yang sama, lewat ngelip mobil kami saking cepatnya dan ugal-ugalannya sampai mobil kita nggak enak gitu ya, jadi kayak nggak stabil. Terus saya bilang, Allah yahdi, semoga Allah kasih hidayah. Sepupu saya juga yang lagi bawa mobil, iya ya. Dia panggil saya kakak, iya kak ya, mudah-mudahan dikasih hidayah. Tapi teman saya di belakang ini lain, mencaci maki orang itu. Waduh, macam-macam bahasanya. Saya sampai kaget dengar kata-kata dia, belum pernah seumur hidup saya teman sama dia, saya dengar kata-kata itu. Kata-kata yang tidak baik, mencaci maki orang. Saya balik ke dia, saya bilang, sebentar Aki, stop, udah stop. Dia berhenti. Terus saya tenang, tidak ada gunanya. Antum juga mau marah-marah, dia udah jalan, tidak ada gunanya, saya bilang gitu kan. Udahlah, nggak usah dihiraukan. Tapi saya dapat jawaban dari hati saya. Oh, orang ini mungkin belum dibukain rezeki karena ini nih. Ini baru mobil sewa saja sudah caci maki mobilnya orang. Gimana kalau Allah kasih dia mobil gitu kan? Nah sementara belum dikasih, kalau tidak dikasih sama Allah, sekarang ibadahnya bagus. Sekarang bagus, gak terganggu nih. Sholat iya segala, ini udah dibukain karena ini nih rupanya nih. Karena ada hadisnya kan. Tapi saya nggak ungkapin sama beliau itu, saya cuma ambil pelajaran, saya bilang oh mungkin ini jawabannya. Karena memang ibadahnya luar biasa gitu. Itu contoh saja teman-teman sekalian. Jadi syukuri nikmat. Syukuri nikmat. Ada orang, manusia itu ada 3 tingkatan teman-teman sekalian ya. Tingkatan yang paling bobrok, yang paling tidak baik ya, maaf bahasa saya ini, yang paling tidak baik adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Contohnya, kita kalau ketemu, semua nikmat Allah pada dia dipungkiri. Suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, pembantu saya begini, kerjaan saya begitu. Semuanya keluhan nih. Tidak pernah lisannya bilang Alhamdulillah, nggak pernah. Ada orang begitu, kita ketemu, dari pertama ketemu sampai pulang semuanya salah nih. Semuanya buruk sama dia. Itu nikmat dipungkiri. Bagaimana dengan cobaannya? Tambah luar biasa, mungkin cuma sakit flu satu kampung tau kalau dia flu gitu kan. Ini orang jangan, saya sarankan jangan menjadi orang ini. Golongan di atasnya yang standar adalah golongan orang beriman. Kembali kepada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, hadis yang masyhur. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman, wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. In asabahu sarra syakar. Kalau dia berikan nikmat dia bersyukur, wa in asabahu dharra sabar. Kalau dia diberikan cobaan dia bersabar. Jadi ada nikmat bersyukur, ada cobaan bersabar. Dan sabar definisinya teman-teman sekalian adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar. Itu sabar. Jadi bukan kayak kebanyakan orang kita di Indonesia, sabar ya, disuruh duduk manis. Itu enggak. Salah, itu bukan sabar. Antum bangun tidur flu, sabar. Bagaimana sabar? Terima dulu itu sebagai takdir Allah, lalu ikhtiar minum obatnya, itu sabar. Kita lagi utangin orang uang, dia tidak bayar. Kita terima dulu sebagai takdir Allah, lalu ikhtiar nagih. Itu sabar namanya. Jadi masuk dalam sabar orang yang ikhtiar. Orang yang duduk manis nggak mau bergerak, itu bukan sabar namanya. Harus difahami definisi sabar. Ini standarnya. Nikmat bersyukur, cobaan dia bersabar. Ada orang yang terbaik, diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan juga dia bersyukur. Ini tingkatan yang luar biasa nih. Nah, ini tidak jarang orang sampai ke situ. Tapi kalau antum bisa, sangat luar biasa. Bagaimana caranya? Kalau diberikan nikmat gampang bersyukur Ustaz. Tapi kalau diberikan cobaan bagaimana caranya bersyukur? Kita bersangka baik kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis qudsi riwayat Bukhari, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Gitu ya. Misal contoh begini. Saya kasih kata kuncinya. Kalau teman-teman lagi mendapatkan sebuah cobaan yang berat, misal pulang ke rumah, rumahnya terbakar, usahanya bangkrut, apa sajalah sesuatu yang berat misalnya, gitu kan. Maka bagaimana caranya saya bisa bersyukur kalau saya pulang ke rumah, rumah saya terbakar? Yang sebelum antum bicara syukuri terhadap cobaan, antum harus tahu dulu satu hal. Dalam Islam kalau sedang terjadi sesuatu, cobaan apapun, kata kuncinya kita dilarang mengatakan kalau seandainya. Kata Nabi SAW, jangan buka kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Tapi ucapkan qaddarallahu ma syaa fa'al. Katakan Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat yang dia inginkan. Lalu ikhtiar. Ikhtiar teman-teman sekalian.
Jadi kita harusnya begitu ya. Jadi kalau antum ada masalah, ingat kata-kata saya ini, tidak usah tanya kenapa terjadi, kalau seandainya, tapi langsung pikirin satu kalimat, solusinya. Ada masalah, solusi. Bukan lagi tanya bagaimana. Nanti setelah solusinya selesai, masalah ini selesai dengan solusinya, baru antum perbaikin pelan-pelan. Sebabnya apa, jangan terulang lagi. Itu benar. Tapi jangan habis di masalah sebab. Solusi kita nggak pikirin. Ini mesti dipikirkan baik-baik ya. Jadi saya kasih contoh, kalau kita pulang ke rumah, rumah kita kebakaran misalnya. Seseorang di sana, luar sana, ada yang rumahnya dia pulang kebakaran. Dia harus pikirin sekarang solusi. Bukan teriak-teriak saja. Suaranya habis, rumahnya hangus, gitu kan? Dua-duanya hilang. Dan dia harus lakukan solusi. Telepon pemadam kebakaran, panggil tetangga, siram rumah itu, berusaha. Solusi dulu apa? Nanti setelah selesai padam api baru kita pikirin sebabnya untuk jadi pelajaran, gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau rumah itu pun hangus sama sekali, hilang, apakah kita masih bisa bersyukur? Jawabannya iya. Asal kembali kepada hadis Bukhari tadi. Saya sesuai dengan perasaan hamba-hambaku, gitu kan? Jadi kita mengatakan alhamdulillah saya tidak di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah saya juga hangus terbakar. Dan pada saat cobaan lagi memuncak, itu doa dimustajab oleh Allah. Pada saat itu antum berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah mengambil rumah ini, mungkin ada uang haramnya, mungkin ya engkau ingin menggantikan saya yang lebih baik, ya Allah, gantikanlah yang lebih baik. Itu bisa. Ada satu jemaah saya di Irian Jaya, saya waktu itu hari pernah ceramah di sana. Kebetulan saya agak lama waktu itu di satu pedalaman, sekitar 3 mingguan di situ. Waktu saya ceramah tentang cobaan, lalu dia mengatakan, Ustaz, apa yang Ustaz ceritain itu terjadi pada saya. Tapi saya belum tahu hukumnya, baru saya tahu sekarang gitu. Tapi yang Ustaz sampaikan itu yang saya lakukan, dan benar begitu hasilnya. Dia cerita, dia bilang, saya datang ke sini ke Irian dari Makassar orangnya kebetulan. Dia bilang saya nggak punya apa-apa, nggak ada duit apapun, di kantong saya 6.000 rupiah. Dia bilang, saya mulai ngojek, mulai ini, mulai itu, bekerja lah ya kecil-kecilan. Sampai dalam beberapa tahun Ustaz saya berhasil membeli sebidang tanah. Saya bangun di atasnya rumah kayu. Kebetulan saya lagi diundang makan sama dia di rumahnya, rumah kayu gitu kan. Ini Ustaz yang saya bangun, rumah kayu saya bangun di lokasi ini. Dan saya berhasil mengumpulkan modal dagang sekitar 60 juta rupiah. Satu malam Ustaz, waktu saya lagi tidur sama istri sama anak saya, tiba-tiba terjadi kebakaran. Saya rasa panas, begitu saya bangun ternyata rumah saya ini sudah kelalap api besar. Saya coba selamatkan istri anak saya, begitu kami keluar semuanya yang lain hangus nih. Barang dagangan 60 juta habis, rumah habis plus, nggak ada apa-apa, jadi tanah semuanya. Tapi dia bilang, pada saat itu saya berpikir, Ustaz, mungkin ada uang haram, mungkin dulu saya pernah punya dosa, Allah mau bersihkan. Dan saya buat yang seperti Ustaz bilang, saya berdoa, ya Allah, gantikanlah yang lebih baik sebagaimana kau sudah ambil. Dan saya mulai ikhtiar, mulai besoknya Ustaz, saya nggak mau putus asa, saya mulai kerja lagi dari nol, nggak apa-apa, gitu kan. Kemudian saya kerja, dalam 1 tahun Ustaz, seperti Ustaz lihat, ini rumah sekarang yang Ustaz saya undang makan, rumah yang saya kumpulin 1 tahun ini, kebakaran 1 tahun yang lalu nih. Ini saya bisa bangun kembali, modal usahanya sekarang sudah double dari modal usaha yang pertama. Di sebelah rumah saya ini ada tanah beberapa bidang saya bisa beli, dan saya bangun beberapa rumah saya kontrakin. Yang saya lakukan adalah solusinya Ustaz. Dan saya tetap bersangka baik dengan Allah. Itu kata kuncinya teman-teman. Dengarkan apa yang Allah katakan tentang masalah syukur. Di dalam surah Al-Quran Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 17. Surah nomor 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqa wa'budu washkuru la ilaihi turja'un. Terjemahan umumnya ayat ini, sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala yang kalian buat-buat dengan kedustaan. Misal, orang nyembah pohon, dia yang bilang ini pohon Tuhan saya, dia yang bilang pohon ini keramat, nggak ada yang bilang. Dusta, dari mana itu bisa jadi Tuhan pohon? Orang yang buat patung, dia yang ambil batu, dia ambil tanah, dia ambil semen, dia yang buat, dia yang ukir matanya, dia yang ukir mulutnya, kemudian dia bilang ini Tuhan saya. Itu namanya
ifka, dusta. Bagaimana kamu dustain diri kamu sendiri? Ini bukan Tuhan semuanya. Batu yang dijadikan sebagai jimat, ini bisa memberikan kepada saya ini dan itu. Batu kecil. Allah mengajak kita teman-teman untuk hidup di alam manusia kita. Tidak usah mencari alam yang di luar alam manusia. Makanan kita apa yang sekarang kelihatan, minuman kita, sifat-sifat kita, udara ini fasilitas, itulah kita. Gak usah menyeberang ke alam-alam jin, alam hewan, gak perlu, gak usah, gitu kan? Gak perlu semua. Dan perlu antum tahu ya, manusia kita ini teman-teman adalah khalifah, pemimpin di muka bumi. Kita ini kalau datang ke sebuah tempat, manusia datang ke sebuah tempat di muka bumi ini, makhluk Allah yang lain pergi tuh. Secara ilmiah, saya pernah lihat cuplikan beberapa ilmuwan berhubungan dengan masalah alam hewan. Mereka bilang, sebuas apapun hewan-hewan itu kayak harimau, singa, ular, kalau cium bau manusia pergi mereka. Itu secara ilmiah begitu. Mereka tahu ada manusia, mereka pergi. Yang tinggal cuma 1-2, yang lainnya pada pergi semua. Coba diantum lihat kalau dulu rawa-rawa, dulu sawah, begitu dibangun hilang semua tuh, hilang, nggak ada, pergi semua. Termasuk jin-jinnya, syaitan-syaitannya semua pergi. Dan teman-teman sekalian, kita ini khalifah, pemimpin. Orang-orang yang minta tolong pada syaitan, itu adalah orang-orang yang tidak faham kedudukan dia sebagai manusia. Dan saya ingatkan di sini teman-teman sekalian agar jangan membuat istilah-istilah yang membuat manusia akhirnya kufur kepada Allah, syirik. Seperti misal di Indonesia dulu sudah bagus-bagus dukun itu namanya dukun. Setelah dukun sudah mulai jadi masalah, ada dukun yang dibunuh oleh warga kena menipu, ada dukun yang begini, diubah sekarang. Tapi ubahnya kan tanggung-tanggung nih, menjadi orang pintar, menjadi paranormal di atas orang normal. Ini istilah bahaya nih. Orang-orang ini semua teman-teman sekalian orang-orang yang tidak pintar, orang yang tidak normal. Kenapa? Saya kasih rasionalnya. Ada bahasan saya kemarin tentang membongkar dan memperbaiki perdukunan dan sihir, dan saya ajarkan tentang metode pengobatan ruqyah, gitu kan. Kemarin tabligh akbar di Bandung dan beberapa tempat juga pernah gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, saya coba memberikan kesadaran terutama dari muslimin yang terjun ke alam dukun-dukun ini. Mereka tidak tahu kedudukan mereka sebagai manusia. Kita khalifah. Jadi kalau seandainya kita ini masuk ke sebuah, kita ini datang ke sebuah tempat, yang lainnya pada pergi gitu. Orang-orang yang datang ke gunung-gunung, ke gua, pantai, minta-minta dewa pula, dewa ini, dewa itu, penjaga gua, manggil-manggil. Ini manusia yang tidak tahu kedudukan dia. Pasti setiap kali dia bersemedi, nggak pernah 1 jam, 2 jam kemudian langsung datang syaitannya tuh, yang dia minta panggil dewa-dewanya. 2 hari, 3 hari, seminggu, 40 hari. Kenapa? Ulama memberikan gambaran. Jadi pada saat mereka lagi minta, wahai dewa laut, wahai dewa gunung, wahai apalah di Indonesia, gondoruo lah, kuntilanak lah, namanya macam-macam. Dipanggil-panggil misalnya. Setan-setan ini teman-teman untuk lihat manusia, dia lihat manusia nih. Ini khalifah nih. Ini pimpinan saya nih. Pimpinan dia nggak berani. Tapi karena orang ini bodoh, nggak ngerti, gitu kan? Dia di situ nggak makan, nggak minum, 40 hari duduk. Ada yang sampai maaf buang air besar situ, buang air kecil sembarangan. Setannya lihat ini bodoh benar nih orang. Keluar suaranya, iya kamu apa? Saya mau ilmu kebal. Lihat bagaimana setan kerjain dia. Dia keluar dari alam manusianya ya, untuk membuat orang lain suka. Allah sudah kasih kita potensi kan, tunjukkan perilaku yang baik, santun, berbagi. Kan manusia kan suka, itu alam kita. Jangan pindah di alam lain ini, nggak perlu. Maka syaitannya mengatakan minum darah. Darah nggak mungkin diminum di alam manusia kan? Nggak ada dalam manusia, kotor itu, bakteri. Darah itu dalam ilmu medis teman-teman, kalau sudah keluar sedikit, kena udara, sudah kontaminasi dengan ribuan bakteri, itu bahaya. Jadi, tapi itu terjadi. Makan kotoran kamu. Jadi orang yang minta tolong sama syaitan itu sama dengan orang yang kuliah, cerdas. Dia lagi sakit kepala, lewat anak SD. Dia panggil, dek sini sebentar dek. Ya. Saya sakit kepala, obatnya apa? Kata anak SD, minum kencing saya kak. Bodohnya dia, ya sini kencing kamu, diminum sama dia. Ini teman-teman saya bukan bicara kosong ya, ada dalilnya. Surah Jin 17 ayat pertama ada sababun nuzulnya.
Jadi orang-orang Quraisy dulu, orang-orang Mekah dulu, itu mereka kalau jalan keluar dari Mekah menuju ke perjalanan lah ya, safar gitu ya. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Kalau mereka lagi istirahat di sebuah lembah, terus kemudian mereka mau tidur malam, pimpinan kafilah itu, perjalanan itu akan mengambil setengah bekal makanan mereka, bawa ke tengah-tengah lembah. Lalu dia bilang, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami ya. Padahal lembah itu dijaga oleh malaikat. Malaikat-malaikat Allah yang jaga udaranya, yang ngatur tanah, yang ngatur itu kan malaikat. Saya jelaskan dari pagi kan. Bagaimana malaikat yang ditugaskan oleh Allah jaga gunung, jaga atur air, populasi hewan-hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, itu malaikat semua. Tapi karena dia bilang itu, setan-setan yang lewat di sekitar lembah itu lihat, loh manusia ini bodoh nih. Dikerjain, kata Allah, fazaduhum rahaqa. Maka setan itu makin kerjain mereka, makin dikerjain. Semua yang diseru selain Allah teman-teman sekalian, terutama orang-orang yang minta tolong sama syaitan, Allah mengatakan ifka, kedustaan, bohong semua itu. Saya kasih contoh dan kita tarik di Indonesia tentunya. Di Mesir teman-teman ada satu kota kalau tidak salah namanya Tanta. Sekitar mungkin kalau saya tidak salah juga 200 km dari Kairo ya. Ada sebuah kisah dulu dosen kami waktu saya belajar akidah di tingkat 3 kuliah, belajar masalah tauhid di Madinah. Kemudian beliau menceritakan tentang kisah ini dan memang ternyata kuburan itu ada di Tanta itu, di lokasi itu. Dia bilang ada satu kuburan namanya kuburan Baydawi. Baydawi ini sebenarnya bukan juga seorang ulama ya, biasa, cuma dikenal oleh masyarakat lah, dikenal oleh masyarakat. Waktu dia meninggal, karena dia baik dengan orang-orang sekitar, ada satu warga menghadiahkan sebidang tanah di kebunnya untuk jadi kuburannya Baydawi. Dikuburlah di situ. Bertahun-tahun berjalan tidak ada apa-apa nih. Sampai anak keturunannya si pemilik kebun ini sudah turun-temurun mewarisi kebun itu. Dijual lah. Terakhir tinggal ada sebidang kuburan tadi itu Baydawi dan berada di pinggir jalan raya. Karena berjalan waktu ini sudah belasan tahun yang lalu gitu kan. Baiklah. Ceritanya adalah ini orang-orang Mesir menceritakan dan menyampaikan kepada ya orang-orang yang muslimin secara umum informasi dan kita tahu dari situ. Ada dua orang lewat dari kota Kairo teman-teman sekalian, kemudian mereka mampir di pinggir jalan tadi. Lalu dua-duanya ini fasik. Fasik itu orang muslim yang banyak dosanya. Dia sholat, mungkin dia tidak sholat atau dia sholat tapi dia masih khamar, masih zina. Itu namanya fasik. Kalau anda temukan istilah fasik berarti muslim tapi banyak salahnya gitu ya. Yang terjadi teman-teman sekalian, yang satu kebetulan ban mobilnya pecah di dekat kuburan Baydawi tadi. Yang satu lagi ganti ban, yang satu ini ngelihat ke arah kuburan. Ternyata dalam hitungan 10 menit itu ada 10 orang yang lewat lolang-lalang. Dan rata-rata 10 orang ini mungkin 8 orang memberikan salam ke kuburan itu. Sunnah Nabi berikan salam kuburan kan gitu. Baiklah. Dia iseng nih. Dia ambil kaleng kosong, dia nyebrang ke sebelah, ditaruh di sebelah kuburan. Kaleng kosong, ronsok, kotor. Lalu dia nyebrang, dia lihat nih. 10 menit lagi ke depan, dari 10 orang lewat ada 2 orang titip duit. Masukin di kaleng kosong tadi. Dia bilang sama temannya ada proyek nih. Pergi ke toko bangunan, kuburannya diubah. Pasang keramik, pasang pagar, pasang kelambu. Wah, luar biasa, tulis kuburan Syekh Badawi. Dia tidak pusing, orang mau syirik, orang mau apa dia nggak pusing bagi dia. Taruh celengan yang bagus. Ternyata dia bilang besok setelah kita perbaiki ini, kita tunggu, lihat hasilnya sehari. Ternyata dari sekian banyak orang lewat, banyak yang mampir. Makin dikembangin, siapa yang mau berdoa silakan menjadikan Syekh Badawi perantara. Ini sudah mulai benda mati, syirik nih. Dia nggak pusing. Sekarang teman-teman sekalian, yang waktu dikisahkan waktu itu ya, saya nggak tahu kalau hari ini. Kata Syekhnya sekarang, waktu itu mungkin sekitar saya masih tingkat 3 kuliah tahun 97 ya. 1997 waktu itu. Kemudian dia bilang, sekarang masjidnya bisa menampung sekitar, kalau tidak salah ya, menampung sekitar 1.000 orang atau 2.000 orang jemaah. Masjid dibangun besar dan bisa menghasilkan per bulannya 1 juta pound Mesir. Kalau kita mungkin 1,5 miliar, gitu kan, rupiah. Orang itu hidup dari situ tuh, dari celengan tuh. Dia nggak pusing orang syirik atau tidak, gitu kan. Tapi ini contoh teman-teman sekalian,
Ternyata yang disembah selain Allah itu memang kedustaan. Nggak ada hubungannya, kuburan itu apa hubungannya? Di Indonesia teman-teman yang datang minta-minta ke kuburan, coba tanyain, suruh jujur, apa yang kamu minta ke situ? Kalau kamu yakin itu bisa memberikan manfaat, saudaraku, kenapa kau tidak yakin Tuhannya kuburan itu lebih mampu? Tuhannya batu itu, Tuhannya manusia itu. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama Syafi'iyah masyhur. Beliau pemilik kitab Riyadhus Shalihin, tidak ada yang kenal, tidak kenal beliau. Beliau juga punya Majmu' Nawawi, terkenal sekali Imam Nawawi lah. Beliau mengatakan, saya heran dengan orang yang minta-minta di kuburan. Padahal yang di dalam kuburan itu seperti dia manusia sudah terindul tulang belulang. Kenapa dia tidak minta kepada pencipta manusia itu jauh lebih mampu, gitu kan? Seperti itulah. Jadi Allah menjelaskan kepada kita dan mengajak kita berfikir, teman-teman. Semua yang kalian seru selain Allah adalah berhala-berhala, dan kalian buat-buat itu dengan kedustaan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak punya rezeki buat kalian. Fabtagu indallahir rizq, maka hanya mintalah kepada Allah rezeki itu, wa'buduhu, dan sembahlah dia, washkurulah, dan bersyukurlah padanya. Ini kata saksi bahasan kita adalah washkurulahu, bersyukurlah padanya. Ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan dikembalikan. Dalil yang kedua berhubungan dengan poin pertama ini adalah surah Saba. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 15. Saba ini kalau teman-teman buka Al-Quran, surah Saba, surah nomor 34 ini, Saba nama lainnya negeri Yaman. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, negeri Yaman namanya Saba. Di zaman Balqis, ya dulu Ratu Balqis zaman Sulaiman alaihissalam masih negeri Saba namanya. Terkenal dengan kerajaan besar. Saba ini negeri yang sangat makmur. Waktu itu mereka beriman sama Allah, beriman kepada ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, maka makmur mereka. Makmur ya. Ada bendungan di sisi timur dan baratnya penuh dengan kebun-kebun tumbuh-tumbuh, sayur-sayuran dan buah-buahan. Allah memberitahukan rahasia kenapa mereka bisa makmur, karena mereka bersyukur. Perhatikan firman Allah dalam surah Saba ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi negeri Saba Yaman itu di tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Tuhan Allah. Jannatani ayyamin wa shimal, kebun-kebun yang lebat di timur dan baratnya. Kata ulama tafsir, di timurnya penuh dengan semua jenis buah-buahan, di baratnya semua jenis sayur-sayuran, sampai mereka menjadi pemasok terbesar di dunia pada saat itu. Orang kalau datang membawa beli sayur, makan buah, di sana pusatnya. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Allah cuma minta mereka makan, silakan puas dengan makanan yang halal itu, dan bersyukurlah, kata Allah. Kalau kalian bersyukur, hasilnya adalah baldatun thayyibah, negeri kalian akan jadi makmur, wa rabbun ghafur, dan Tuhan kalian maha pengampun. Kalau kalian punya salah, Allah akan maafkan.